Halo guys, kita dari kelompok 7 dengan saya Nunik. Di sini kita akan menjelaskan konsep lembaga keuangan, penggabungan perusahaan, dan konsentrasi perusahaan syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang bank. Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang atau yang disebut dengan kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998, perbankan yang dimaksud adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, bank terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank, lembaga ini menawarkan berbagai layanan seperti menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan dana melalui kredit atau pinjaman. Dan selanjutnya yaitu lembaga keuangan non-bank, yaitu institusi keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan tetapi tidak memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti bank. Selanjutnya, lembaga keuangan bank, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada bank umum, menyediakan berbagai layanan keuangan seperti tabungan, deposito, kredit, pembayaran, dan jasa-jasa lainnya. Contohnya seperti Bank Mandiri, BRI, dan BCA. Yang kedua, ada bank syariah, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam seperti tidak mengenakan bunga atau riba dan menggunakan sistem bagi hasil. Contohnya seperti Bank Syariah Indonesia atau yang disebut dengan BSI. Dan yang terakhir ada Bank Kredit Rakyat atau disebut dengan BPR, bank yang melayani kebutuhan masyarakat dalam skala lebih kecil, biasanya berfokus pada pinjaman dan tabungan di komunitas lokal. Lembaga keuangan non-bank, yaitu beberapa perusahaan menyediakan jasa-jasa seperti contohnya yaitu perusahaan asuransi menyediakan jasa perlindungan keuangan dari risiko seperti kesehatan, kecelakaan, dan kerusakan properti. Contohnya dalam perusahaan AXA Mandiri. Ada selanjutnya itu pegadaian, menyediakan pinjaman dengan jaminan barang seperti emas dan barang berharga lainnya. Selanjutnya ada perusahaan pembiayaan atau yang disebut dengan leasing, yaitu memberikan pinjaman atau pembiayaan untuk pembelian barang tertentu seperti kendaraan bermotor atau alat berat lainnya. Selanjutnya ada koperasi simpanan, yaitu lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota. Selanjutnya ada dana pensiun, yaitu lembaga yang mengelola dan menginvestasikan dana pensiun untuk memberikan manfaat pensiun di masa depan atau mendatang. Selanjutnya yang terakhir ada perusahaan sekuritas, yaitu menyediakan jasa perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya di pasar modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelum melanjutkan penjelasan, perkenalkan nama saya Nasya Fisafsari. Di sini saya menjelaskan mengenai lembaga keuangan syariah. Dimulai dari konsep lembaga keuangan syariah adalah institusi yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Lembaga ini berfokus pada kegiatan keuangan yang bebas dari bunga, ketidakpastian, dan perjudian. Beberapa prinsip dasar lembaga keuangan syariah meliputi prinsip bagi hasil,
yaitu transaksi yang melibatkan pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan nasabah, seperti mudharabah atau kerjasama investasi, dan musyarakah, atau yang kita kenal sebagai kemitraan. Lalu ada prinsip jual beli. Transaksi berdasarkan akad jual beli seperti mudharabah dan margin keuntungan dan salam atau jual beli pesanan. Yang ketiga, prinsip sewa. Transaksi berbasis sewa seperti ijarah atau sewa guna usaha atau ijarah muntahiyah bitalmik atau sewa dengan opsi kepemilikan. Selanjutnya, prinsip wakaf. Pengelolaan dana atau aset untuk tujuan sosial atau keagamaan. Selanjutnya yang kedua adalah penggabungan perusahaan syariah. Penggabungan perusahaan syariah mengacu pada proses di mana dua atau lebih perusahaan menggabungkan sumber daya dan operasional mereka dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Tentunya ada beberapa bentuk penggabungan perusahaan yang umum dalam konteks syariah. Pertama, merger. Dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas baru. Misalnya, dua bank syariah yang menggabungkan operasionalnya menjadi satu bank syariah yang lebih besar. Lalu ada akuisisi. Suatu perusahaan membeli saham atau aset perusahaan lain sehingga mengendalikan perusahaan tersebut. Dengan syarat transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang saya sebutkan tadi. Lalu ada joint venture atau yang biasa kita kenal adalah kerjasama usaha, yaitu merupakan dua perusahaan atau lebih bekerja sama dalam proyek atau usaha bersama berdasarkan prinsip musyawarah. Dalam konteks syariah, penggabungan ini harus bebas dari unsur yang dilarang, seperti riba, grahar, dan praktik yang tidak adil. Selain itu, setiap akad atau perjanjian dalam penggabungan tersebut harus transparan dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lalu yang ketiga, ada konsentrasi perusahaan syariah. Konsentrasi perusahaan syariah merujuk pada situasi di mana beberapa perusahaan syariah menguasai pangsa pasar yang besar dalam industri tertentu, sehingga tercipta dominasi atau monopoli yang dapat mempengaruhi persaingan. Dalam ekonomi syariah, konsep konsentrasi perusahaan biasanya terkait dengan ekonomi skala besar, yaitu perusahaan syariah yang besar mampu memanfaatkan skala ekonomi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Lalu, pentingnya keadilan. Islam menekankan keadilan dalam kegiatan ekonomi, dan oleh karena itu, meski konsentrasi perusahaan diizinkan, praktiknya tidak boleh mengarah pada eksploitasi atau monopoli yang merugikan konsumen. Lalu ada pengaturan pasar. Pemerintah atau otoritas syariah mungkin menetapkan regulasi untuk menghindari konsentrasi yang berlebihan dan memastikan bahwa pasar tetap adil dan terbuka untuk semua pelaku usaha. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dalam konteks ekonomi syariah, lembaga keuangan, penggabungan perusahaan, dan konsentrasi perusahaan harus tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, sosial, dan menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba dan grahar. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai konsep lembaga keuangan, penggabungan perusahaan, dan konsentrasi perusahaan syariah. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.